menjaga kemaluan mereka kecuali pada istri-istri mereka atau budak-budak mereka, dan hal itu kata Allah tidak tercela. Dan barang siapa mencari selain itu dari hal yang dihalalkan ini, sungguh mereka kata Allah melakukan melampaui batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang Mandhumah Al-Qawaid Fiqhiyah punya Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Kita masuk pada bait yang ke-20. Kata Syekh, wal aslu fil afdha'i wal luhumi wan nafsi wal amwal lil ma'sum. Kata beliau, hukum asal kemaluan daging, jiwa dan harta milik seorang muslim, baik itu kafir dhimmi, musta'man dan yang lainnya, kata beliau, tahrimuha hatta yaji al-hil fafham hadakallah ma yumal. Ialah haram sampai ada sesuatu yang menghalalkannya, maka pahamilah semoga Allah memberimu petunjuk sebagaimana yang diharapkan. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menyebutkan beberapa kaidah dari bait beliau ini. Kata beliau, wal asl fil afdha'i tahrim. Asal pada hukum asal pada sebuah kemaluan itu adalah haram. Maka tidak boleh seseorang melakukan apapun berhubungan intim dan semisalnya, asalnya sesuatu itu adalah haram, kecuali ada dalil yang membolehkan tentang hubungan tersebut, yaitu diantaranya adalah pernikahan atau seseorang tersebut adalah budak-budaknya. Hal ini didasari dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul aadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menjaga kemaluan mereka kecuali pada istri-istri mereka atau budak-budak mereka, dan hal itu kata Allah tidak tercela. Hal itu tidak tercela. Dan barang siapa mencari selain itu dari hal yang dihalalkan ini, sungguh mereka kata Allah melakukan melampaui batas. Maka ayat ini sangat jelas bahwasanya asal dari hubungan intim dan semisalnya itu asalnya adalah haram. Asalnya adalah haram kecuali apa yang Allah bolehkan di dalam masalah pernikahan. Dan juga hadis Nabi SAW disebutkan di dalam sebuah hadis dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu,
Beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, kata Nabi SAW, ittaqullah fin nisa. Kata Nabi, bertakwalah kalian pada wanita. Penuhilah hak-hak wanita, kata Nabi SAW. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kalian telah menghalalkan kemaluannya dengan kalimat Allah. Dengan seseorang mengatakan saya terima nikahnya dan semisalnya. Maka hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita asalnya adalah hubungan intim dan semisalnya itu adalah menunjukkan sebuah keharaman. Kecuali ada dalil yang membolehkan, di antaranya pernikahan dan semisalnya. Oleh karenanya Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kaidah ini para ulama rahimahullahu taala menjelaskan ada permasalahan. Pertama Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ada seorang laki-laki dia mengatakan fulanah adalah istri saya. Kalau misalnya ada jamaah di sini keluar, ada lihat akhwat, oh akhwat itu istri saya. Akhwatnya kaget, ini kada apa kawin? Dia mengingkari, tiba-tiba saya tunjuk, ya, bahwasanya ini adalah istriku. Kemudian fulana tersebut tidak, ini lain lakiku, saya tidak pernah menikah. Maka kata para ulama, perkataan siapa yang diambil? Perkataan laki-laki itu apa perkataan sang wanita? Ketika wanita tersebut mengingkari, maka berdasarkan kaidah ini diambil perkataan wanita. Karena kalau kita membolehkan, kalau kita membenarkan perkataan laki-laki tersebut, maka kita membalik kaidah ini. Karena asalnya hubungan intim itu ada sesuatu yang haram sampai ada dalil. Sedangkan ini tidak ada dalil di antara keduanya. Maka kata para ulama, asalnya diambil adalah pengingkaran oleh seorang wanita. Sehingga kalau ada seseorang mengaku bahwasanya ini adalah istri saya, dan ini mungkin banyak kasus di masyarakat kita. Ada seseorang mungkin masuk mengatakan ini adalah istri saya. Kenapa engkau nikahi? Kemudian sang wanita mengatakan, enggak, saya tidak pernah menikah dengan Anda. Ya, saya tidak pernah menikah dengan Anda, dan Anda bukan suami saya. Maka secara hukum asal ini adalah perkataan wanita yang diambil. Sampai laki-laki itu mendatangkan bukti bahwasanya dia pernah menikah dengan wanita ini. Kemudian juga Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama semisalnya jika seseorang misalnya dia punya banyak istri. Dia punya banyak istrinya. Ada istrinya 2 atau 3. Kemudian salah satu di antara istrinya itu pernah dia talak 3. Salah satu di antara istrinya ini pernah dia talak 3 misalnya. Kemudian sudah sekian lama dia lupa. Karena orangnya pelupa. Dia lupa yang mana di antara 3 istrinya ini yang pernah dia talak 3. Yang pertamakah, yang keduakah, yang ketiga. Akhirnya beristihad. Mana yang Tuhan ini aja talak 3 sudah. Taib. Maka kata para ulama rahimahullahu ta'ala, kalau ada seorang laki-laki, dia lupa. Dia telah mentalak istrinya talak 3. Dan dia tidak tahu di antara 3 istrinya ini, yang mana yang pernah dia talak, apakah boleh dia gauli istrinya? Tidak boleh. Ketiga-tiganya tidak boleh dia gauli. Ketiga-tiganya kenapa? Karena asalnya pada kemaluan itu haram. Sampai datang keyakinan padanya salah satu dari 3 istrinya ini pernah dia talak 3. Karena dalam Islam orang mentalak 3 itu harus dipisahkan. Tidak boleh lagi rujuk. Talak 1, talak 2 bisa rujuk. Adapun talak 3 maka tidak bisa. Maka kalau ada orang suami dan dia lupa, nggak tahu yang mana, ya, maka kata para ulama tidak boleh dia sentuh semua istrinya. Terus kayak Ustaz kawin pulang. Maka tidak boleh dia sentuh semua istrinya sampai dia yakin salah satu dari istrinya inilah yang ditalak 3. Ini dari kaidah ini. Bahwasanya asal kemaluan itu ada sesuatu yang diharamkan. Sama seperti kata para ulama, seseorang yang dia pernah menyusui, atau seseorang ya dia pernah menyusu pada seorang wanita. Kemudian dia menikahi ya seseorang juga pernah juga menyusu dengan wanita yang sama, dan ini adalah saudarinya susuan, dan dia ragu.
yang menyusu dengan wanita itu yang Fatimah atau yang Hindun misalnya. Karena dia punya dua saudari. Ibu susuannya ditakuni yang mana? Bahar menyusui pian? Karena tahu mina mirip mukanya berdua ini. Saya tidak tahu, kata dia. Yang mana pernah menyusu dengan saya. Maka kita katakan tidak boleh Anda menikahi. Karena itu adalah saudara sesusuan Anda. Walaupun Anda tidak tahu. Salah satu di antara keduanya. Karena asal dari kemaluan itu sesuatu yang diharamkan. Sama kata para ulama rahimahullahu ta'ala. Kalau seandainya ada seseorang dia mewakilkan seseorang untuk membeli budak. Ada seseorang, kita wakilkan dia, tolong belikan saya budak wanita. Budaknya si fulanah namanya. Ternyata yang wakil ini tidak mendapatkan si fulanah tersebut. Akhirnya dia beli budak yang mirip seperti yang diinginkan oleh tuannya. Kemudian dia beli. Di tengah jalan wakilnya ini meninggal. Maka budak ini apakah halal bagi tuannya menyentuhnya atau tidak? Karena di sini ada syubah. Di sini ada syubhat. Syubhatnya apa? Syubhatnya bisa jadi budak ini dia beli bukan untuk tuannya, tapi untuk si wakil itu sendiri. Ketika budak itu dibeli untuk si wakil, tidak halal tuannya untuk menyentuhnya. Maka kata para ulama tidak boleh dia sentuh. Kalau budaknya bukan budak yang dia maksudkan, walaupun sifat-sifatnya sama. Kenapa? Karena asal kemaluan itu sesuatu yang diharamkan. Maka tidak boleh seseorang muslim siapapun melakukan hal tersebut. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab itu pula kata para ulama rahimahullahu taala, kalau ada seorang wanita datang kepada Anda, kemudian dia mengatakan kepada Anda yang sudah berkeluarga, bini Ikam itu pernah saya susui. Kalau ada seorang wanita datang, wanita yang terpercaya, thiqah, dia terpercaya, kemudian dia mengatakan bahwasanya Anda adalah saudara persusuan dengan wanita ini. Wanita itu pernah saya susui dia di waktu masa kecil. Maka Anda tidak boleh lagi meneruskan hubungan pernikahan. Karena itu adalah saudara sesusuan. Walaupun wanita ini tidak bisa mendatangkan bukti, tapi dia mengaku bahwasanya itu adalah anak yang pernah dia susui. Dan wanitanya adalah wanita yang terpercaya, salehah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Islam tidak boleh ada hubungan pernikahan, maka harus dipisahkan di antara keduanya. Karena al-asal fil abda'i at-tahrim. Asal dari semua kemaluan itu adalah haram. Kemudian Syekh di sini menjelaskan tentang kaidah yang kedua, kata beliau wal aslu fil luhumi at-tahrim. Dan asal di dalam masalah hewan kata beliau adalah pengharaman. Para ulama rahimahullahu taala berdalil bahwasanya asal sebuah hewan itu atau asal sebuah hewan sembelihan itu adalah haram. Mereka berdalil dengan hadis Adi ibn Hatim radhiyallahu taala anhu. Adi ibn Hatim beliau sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal idza arsalta kalbaka al-mu'allam faqatala faqul wa idza akala fala ta'kul fa innama amsakahu ala nafsihi. Kata Nabi SAW kepada Ibn Hatim ketika beliau bertanya tentang masalah hewan buruan, kata Nabi, jika engkau utus anjingmu yang terdidik, kata Nabi SAW, kemudian membunuh mangsanya, membunuh buruannya, ketika engkau utus, maka makanlah, halal engkau memakan buruan tersebut. Kalau ada orang punya anjing, dia didik anjingnya tersebut untuk berburu, maka ketika dia membunuh hewan buruan, maka hewan buruan tersebut halal untuk kita makan. Walaupun itu dibunuh oleh seorang anjing. Ya, dan ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berdalil dengan hadis ini mulianya sebuah ilmu. Binatang yang asalnya najis gigitannya, asalnya haram, menjadi halal ketika dia memiliki ilmu. Maka binatang najis dia menjadi mulia ketika dia memiliki ilmu, menjadi halal, Allah halalkan. Bagaimana kata Imam Ibnu Qayyim, seorang mukmin muslim yang menuntut
ilmu bagaimana derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi SAW, jika engkau, kata Nabi SAW, mengutus anjingmu yang terdidik, kemudian dia membunuh, maka engkau makan. Kata Nabi, halal buruan tersebut. Tetapi jika dia memakan buruan tersebut, jadi anjing itu kalau dia berburu kemudian dia gigit, dia makan dagingnya, kata Nabi, fala ta'kul. Tidak boleh lagi engkau makan buruan tersebut. Kenapa? Karena bisa jadi dia memakan tersebut, memburu itu untuk dirinya, bukan untuk tuannya. Dia memangsa itu untuk dirinya, bukan lantaran dia disuruh oleh tuannya. Maka dari hadis ini, para ulama rahimahullah ta'ala berdalil bahwasanya asal di dalam sebuah hewan sembelihan, maka itu asalnya adalah pengharaman. Gimana Ustaz? Kalau kita ragu mendapatkan hewan sembelihan ini, apakah dia disembelih dengan cara yang syar'i atau tidak dengan cara yang syar'i, maka kata para ulama asalnya tidak boleh dimakan. Ya, hewan tersebut, hewan sembelihan tersebut kita tidak tahu disembelih dengan cara syar'i atau tidak. Maka kata para ulama asalnya tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena asalnya hewan tersebut, asalnya sembelihan tersebut haram sampai datang keyakinan bahwasanya itu disembelih dengan cara yang syar'i. Walaupun kaidah ini diperselisih oleh sebagian ulama. Mazhab yang 4 mengatakan asal di dalam sebuah hewan itu, sembelihan itu haram. Sebagian ahlul ilm mengatakan bahwasanya asal di dalam sebuah hewan itu halal. Sebagian ulama berdalil demikian, bahwasanya asal dalam sebuah hewan itu adalah halal. Ya. Kenapa? Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wal lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya diharamkan atas kalian bangkai, darah, anjing, babi dan segala sesuatu yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kalian dalam kondisi terdesak dan kalian tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas, tidak ada dosa bagi kalian memakan hal tersebut. Maka ulama berdalil dengan ayat ini, kata mereka asalnya di dalam semua hewan, baik itu yang hidup ataupun disembelihan, maka itu asalnya kata mereka adalah suci. Asalnya itu adalah halal, bukan sesuatu yang haram. Wallahu taala alam. Ini ada dua pandangan di kalangan para ulama. Tapi Syekh Sa'di rahimahullah taala dan ulama-ulama sebelum beliau, mazhab yang 4 berpandangan bahwasanya asal pada suatu hewan sembelihan itu asalnya adalah haram. Kalau seandainya seseorang ragu tentang kehalalannya. Tapi kalau dia yakin bahwasanya itu disembelih dengan cara yang syar'i, disembelih dengan cara yang benar, maka tidak ada masalah dia memakannya. Atau seseorang tahu bahwasanya ini ada tempat seorang muslim, ya, negara seorang muslim, asal sembelihan mereka adalah halal. Di sini para ulama rahimahullahu taala membahas tentang masalah hewan sembelihan itu macam-macam. Para ulama rahimahullahu taala kadang hewan itu disembelih ada yang menyebut nama Allah, ada yang tidak menyebut nama Allah. Kadang hewan itu disembelih ada diperuntukkan untuk Allah, ada yang tidak diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama rahimahullahu taala mengklasifikasikan hewan yang disembelih itu, kata para ulama, keadaan orang menyembelih itu ada 5 macam. Yang pertama, kata ahlul ilm, ada orang itu menyembelih menyebut nama Allah, diperuntukkan untuk Allah. Dia menyebut nama Allah bismillah, kemudian dia peruntukkan untuk Allah. Ini sembelihannya halal. Yang kedua, kata para ulama rahimahullah ta'ala, ada orang yang menyembelih menyebut nama Allah tapi tidak diperuntukkan untuk Allah. Dia menyembelih menyebut nama Allah tapi tidak diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang menyembelih hewan bismillah, kemudian ini untuk Ali, untuk Fatimah misalnya. Ini untuk buaya putih di sungai misalnya. Maka ini adalah dia menyembelih dengan menyebut nama Allah tapi diperuntukkan untuk selain Allah, dan ini syirik besar. Dan ini adalah syirik besar. Kemudian yang ketiga, ada orang menyembelih tidak menyebut nama Allah.
dan diperuntukkan untuk selain Allah. Dia tidak menyembelih, tidak menyebut nama Allah dan diperuntukkan untuk selain Allah. Dan ini juga syirik besar. Seseorang menyembelih misalnya dengan nama Masih misalnya, dengan nama Nabi misalnya, kemudian dia peruntukkan untuk selain Allah, dan ini juga syirik besar. Kemudian ada orang yang dia tidak menyembelih menyebut nama Allah, tapi diperuntukkan untuk Allah. Dia menyembelih dengan nama si fulan, tidak menyebut bismillah, tapi dia peruntukkan untuk Allah. Maka ini juga syirik. Dan ini juga tidak boleh. Kemudian terakhir, ada seseorang menyembelih karena dia dalam bentuk mubah. Dalam bentuk mubah. Ada seorang menyebut nama Allah tapi diperuntukkan untuk perkara mubah. Seperti pedagang sapi misalnya, dia sembelih sapinya untuk dia perdagangkan, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk dia perdagangkan, dan ini boleh. Tujuan mubah ini tentunya boleh. Kata para ulama rahimahullahu taala, ketika hewan itu disembelih, ketika hewan itu disembelih diperuntukkan untuk selain Allah, maka hewan tersebut hukumnya syirik besar. Tetapi di sini ada permasalahan, ketika hewan itu disembelih, disebutkan diperuntukkan untuk nama Allah, tapi diperuntukkan pada perkara-perkara dia menyangkanya itu untuk Allah, tetapi dalam Islam itu bukan perkara yang syar'i. Contoh misalnya, di dalam perkara bid'ah misalnya, ada seorang menyembelih, dia nukar sapi, nukar kambing, dia sembelih, dia menyebut nama Allah, kemudian dia untuk acara apa? Acara yang tidak syar'i. Bagaimana seorang muslim memakan hukum tersebut? Apakah asalnya itu haram atau seperti apa? Dan ini terjadi khilaf di kalangan para ulama rahimahullah ta'ala tentang masalah hukum ini. Terjadi khilaf di kalangan ahlul ilm tentang masalah ini. Kalau seandainya ada seseorang menyembelih tentang hal tersebut diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala atau untuk Allah Subhanahu wa taala tapi pada acara yang tidak syar'i, maka ahlul ilm mereka mengatakan bahwasanya itu adalah yukrah, untuk dimakan. Kalau ada seseorang dikasih tersebut, maka kata mereka dimakruhkan untuk dimakan. Sebagian ahlul ilm membolehkan. Sebagian ulama membolehkan. Sebagian lagi ada ahlul ilm mengharamkan. Wallahu taala alam. Lebih dekat adalah itu ada sesuatu yang kalau kita dikasih untuk memakan, maka insya Allah tidak mengapa. Tidak mengapa. Wallahu alam. Tapi untuk dihindari itu yang lebih baik. Kemudian di sini Syekh juga menjelaskan, kata beliau, dan asalnya tentang harta manusia itu adalah pengharaman. Asalnya pada jiwa manusia itu adalah pengharaman. Maka tidak boleh ada seorang muslim menumpahkan jiwa manusia, menumpahkan darah manusia tanpa hak. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wala taqtulu anfusakum." Janganlah kalian membunuh jiwa kalian. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang bagi kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan seorang muslim untuk membunuh jiwanya. Kemudian juga Nabi SAW juga pernah bersabda di dalam sebuah hadisnya, larangan seseorang menumpahkan darah. Kata Nabi SAW, "Wala yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalas, an-nafsu bin nafsi was-sayyibu zani wal mariku min ad-din at-tariku lil jamaah." Kata Nabi SAW, tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan, yang mana mereka bersaksi bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya aku adalah Rasulullah, kecuali pada 3 keadaan. Di antaranya kata Nabi SAW, an-nafsu bin nafsi, ketika dalam masalah qisas, ada orang membunuh maka diqisas untuk dibunuh, maka itu diperbolehkan. Wasayyibu zani, yaitu seseorang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Orang yang menikah kemudian dia berzina maka dirajam sampai mati. Kemudian kata Nabi SAW, wal mariku minad din, yaitu orang yang keluar dari agamanya, itu orang murtad. Orang murtad kalau dia tidak bertaubat maka dihalalkan darahnya di dalam Islam.
Maka kata Nabi SAW tidak boleh ditumpahkan darah seorang muslim kecuali pada 3 keadaan ini. Ini menunjukkan asalnya darah itu tidak boleh ditumpahkan. Maka dosa besar seorang menumpahkan darah saudaranya muslim. Bahkan tidak hanya saudaranya muslim saja, bahkan seorang kafir mu'ahad yang mengadakan perjanjian, orang kafir musta'man yang meminta perlindungan, maka tidak boleh ditumpahkan darahnya. Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi, inna rihal jannah la tujadu min masirati mi'ata amin wa ma min abdin yaqtulu nafsan mu'ahadatan illa harramallahu alaihi al-jannah wa raihatuha ayjidaha. Kata Nabi SAW, sesungguhnya bau surga itu bisa dicium oleh seseorang semenjak 100 tahun perjalanan. Kemudian tidak ada seorang manusia, kata Nabi, seorang hamba yang membunuh orang lain yang mu'ahad, orang kafir yang melakukan perjanjian, kecuali Allah haramkan baginya surga dan dia tidak mendapatkan cium bau surga. Padahal cium bau surga itu bisa dia dapatkan jarak 100 tahun perjalanan. Ini dalil yang sangat tegas bahwasanya seorang muslim dilarang untuk menumpahkan darah saudaranya sesama muslim, bahkan juga orang-orang kafir yang meminta perlindungan di negeri Islam, atau orang kafir yang melakukan perjanjian dengan kaum muslimin. Tidak boleh mereka diganggu, tidak boleh mereka ditumpahkan darahnya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama rahimahullahu taala, oleh karena itu yang boleh ditumpahkan darahnya di dalam Islam ada 3 jenis orang saja, yaitu dalam hukum qisas, di dalam hukum rajam, dan di dalam hukum orang menegakkan orang yang murtad. Adapun selain itu tidak diperbolehkan. Makanya jangankan menumpahkan darah seorang muslim, mencela seorang muslim saja diharamkan di dalam Islam. Kata Nabi, sibabul muslim fusuqun. Mencela seorang muslim itu adalah sebuah kefasikan. Wa qitalu kufur. Dan membunuhnya, memeranginya adalah sebuah kekufuran. Maka ini dosa besar. Seseorang yang menumpahkan darah saudaranya sesama muslim. Kemudian di sini Syekh juga menjelaskan dan asal harta seorang muslim tersebut maksum. Maksum itu adalah orang yang tidak melakukan kekufuran, yaitu kekufuran yang memerangi kaum muslimin. Karena orang kafir itu juga bertingkat-tingkat. Ada orang kafir itu yang tidak memerangi, ada orang kafir itu yang memerangi. Maka yang dimaksudkan maksum sini adalah orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin. Adapun orang kafir harbi, maka tidak ada maksum, darah mereka tidak terjaga, harta mereka tidak terjaga, yang memerangi kaum muslimin, yang membantai kaum muslimin, ya, yang ketika mereka bertemu bersama orang muslim mereka bunuh. Maka orang kafir semacam ini juga sebaliknya, bahwasanya darah mereka juga tidak terjaga, harta mereka juga tidak terjaga. Maka yang dimasukkan oleh Syekh di sini adalah orang-orang kafir yang maksum, orang-orang kafir yang mereka mu'ahad, melakukan perjanjian, mengadakan meminta perlindungan, ya, meminta keamanan. Inilah yang dimaksudkan dengan orang kafir maksum. Kata Syekh di sini, sebab itu pula wal amwal, kata Syekh, wal amwal lil maksum, bahwasanya harta seseorang juga tidak boleh diambil tanpa hak. Maka tidak boleh, ya, ada seseorang mengambil harta orang non muslim kalau seandainya dia melakukan perjanjian. Contoh misalnya ada orang jamaah masuk ke mall, wah ini ampun uang kafir, ambil aja udah, gak ada apa-apa, halal. Ya, dicuri ini gak ada masalah. Ini tidak boleh. Karena hartanya terjaga. Tidak boleh dia melakukan perjanjian. Maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta saudara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perdagangan yang kalian ridai di antara kalian. Banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan hal ini. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk di dalam masalah ini, bagian dari kaidah ini adalah juga kehormatan seorang muslim. Kehormatan orang muslim itu haram. Tidak boleh kita buka aibnya. Tidak boleh seorang muslim itu kita ghibah dia.
Tidak boleh seorang muslim itu kita gunjing dia, kita hinakan dia, kita ejek dia, makanya diharamkan dalam Islam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu, la yasar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum, wala nisa'un min nisa'in asa ayakunna khairan minhun, wala talmizu anfusakum, wala tanabazu bil alqab, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengejek satu kaum atas kaum yang lain. Bisa jadi yang diejek itu lebih baik daripada yang mereka yang mengejek. Dan jangan pula seorang wanita mengejek atas wanita yang lain. Bisa jadi sebagian wanita yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Dan janganlah kalian tanabus, janganlah kalian menggelari orang dengan gelar-gelar yang jelek, dan juga jangan kalian menyindir ya dengan sindiran yang menyakiti hati-hati saudara kalian. Ya, maka kata Allah sesungguhnya itu adalah ya kefasikan ya setelah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak bertaubat, maka merekalah orang-orang yang berbuat zalim. Maka ayat ini sangat tegas menjelaskan kepada kita bahwasanya asal dari harta seorang muslim, asal dari kehormatan seorang muslim, tidak boleh seorang itu menggunjingnya, tidak boleh seorang tersebut menghinakannya. Makanya kalau Anda datang, ada berita, ada orang datang kepada Anda, kemudian mengatakan bahwasanya si fulanah itu seperti ini, maka tidak boleh kita mendengarkannya. Dan wajib bagi kita untuk menegurnya, dan wajib bagi kita untuk mengingatkannya. Maka ada sebagian orang kadang-kadang dia tidak ingin menggibah tapi suka gibah. Dengan cara apa? Dia seringkali dengan pembenar, dimulai dengan muqaddimah. Sering sekali, ini afwan ya, ini bukan gibah, tapi ini fakta. Ya, ini kenyataan. Dia ingin memulai dengan muqaddimah demikian untuk membenarkan gibahnya dia. Maka ini tidak benar dalam Islam. Maka tidak boleh seseorang menggibah atas saudaranya yang lain. Dan Nabi SAW menjelaskan gibah itu sangat simpel sekali. Kata Nabi, dzikru akhaka bima yakrah. Engkau menyebut saudaramu apa yang engkau saudaramu yang benci. Engkau sebut apa-apa perkara yang tidak disenangi oleh saudaramu, maka itu adalah ghibah. Maka kata para ulama rahimahullah, tidak boleh seseorang menggibah kecuali pada kondisi-kondisi tertentu yang dijelaskan oleh para ulama rahimahullah taala. Pada asalnya tidak boleh ya kita membuka aib, dan itu dosa besar. Banyak orang tidak menyangka ghibah itu dosa besar. Ghibah itu dosa besar dan dosa yang paling sering diucapkan oleh lisan. Ya, dan kita tidak sadar. Ghibah ini tidak hanya berlaku pada orang awam saja, berlaku juga pada orang berilmu, berlaku juga pada seorang ustadz. Berapa banyak mungkin sebagian ustadz menggibah atas sebagian yang lain. Ya, maka ghibah ini ya dosa yang tidak terasa dilakukan oleh semua manusia. Ya, maka seorang muslim dia punya rambu-rambu. Harus dia menjaga lisannya agar dia tidak menggibah saudaranya sesama muslim. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahullahu taala mengatakan ya termasuk juga menjaga kehormatan saudara seorang muslim adalah tidak ya mengejeknya. Tidak mengejeknya. Maka mengejek ini juga adalah bagian dari ya merendahkan saudara sesama muslim. Mengejek itu bisa dengan perkataan, bisa juga dengan isyarat. Kadang alisnya lah dinaikkan sedikit, ya. Kadang matanya lah dipermainkan, ya. Kadang lidahnya lah menunjukkan isyarat-isyarat atau tangannya. Maka itu ya itu adalah ejekan dalam bentuk isyarat dan ini diharamkan. Atau menggelari orang dengan gelar-gelar yang kada pantas, ya. Ini anang pendek misalnya, ya, gelar-gelar yang tidak layak, maka ini tidak boleh juga dalam Islam. Maka seseorang hendaknya panggil dengan panggilan yang terbaik. Kalau dia punya saudara, maka panggil panggilan yang terbaik, bukan panggilan yang yang jelek. Ya disebut ada Umar Eteng ini, ya macam-macam. Ada ya itu adalah gelar-gelar yang tidak betul, ya dan seterusnya. Kemudian kata Syekh di sini, kata beliau,
Wal aslu fi adatina al-ibahah hatta yaji'a sariful ibahah. Kata beliau, hukum asal adat istiadat kita ialah mubah sampai ada hal yang mengubah kemubahannya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau hukum asal dari sebuah kebiasaan, ya, hukum asal dari sebuah kebiasaan itu adalah mubah. Kebiasaan itu adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia dalam rangka bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka bukan untuk dalam rangka beribadah kepada Allah, itu disebutnya adat. Kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka bukan bentuk ibadah, dalam rangka bukan bentuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ini disebut dengan adat. Dan asalnya adat ini, asalnya hukumnya adalah mubah, boleh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kata Allah, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bagi kalian segala sesuatu di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala ciptakan segala sesuatu di muka bumi ini halal bagi kalian. Halal bagi kalian. Ini menunjukkan bahwasanya asal segala sesuatu, ya, asal segala sesuatu, ya, baik itu dari pakaian, baik dari makanan, baik itu dari minuman, baik itu dari tidur dan seterusnya, maka itu asalnya adalah sesuatu yang halal. Makanya kata para ulama rahimahullah taala, al-adatu al-muhakkamah. Urf itu atau adat itu menjadi hukum ketika terjadi perselisihan di dalam hukum syar'i. Contoh seperti apa? Contoh misalnya, ada seseorang kebiasaan di kampung itu, di desanya, kalau ada buah itu jatuh dari pohonnya diambil kada apa-apa. Diambil kada apa-apa. Maka apakah halal kita mengambil buah yang jatuh tersebut? Halal. Kalau secara adat itu tidak ada masalah. Atau secara adat misalnya orang kalau hendak nukar madu dirasai sedikit, maka itu secara adat itu halal. Merasai sesendok misalnya, maka tidak masalah. Tapi ada orang hendak nukar madu dirasai setengah botol. Ini apa? Bukan adat. Ya ini mau minum gitu orang. Ya. Maka ini kita katakan haram hukumnya. Ketika dia minta dibeli, harus Anda beli karena Anda menyelisih adat. Termasuk juga kata para ulama rahimahullahu taala, di antara adat biasanya orang kalau beli barang misalnya, beli lemari atau beli kasur. Di antara kebiasaan orang kalau beli kasur itu diantarkan ke rumahnya misalnya. Pemilik toko tidak mau mengantarkan. Aku kan mau mengantarkan. Kenapa? Aku kadang hendak benar muar ikam ini misalnya. Tapi kita katakan tidak boleh. Kenapa secara adat Anda harus ya mengantarkan itu ke tempat tinggal orang tersebut. Maka ini kata para ulama rahimahullah taala, adat itu sebagai ya penentu ketika terjadi perselisihan di dalam akad atau di dalam muamalah. Atau seseorang misalnya minjam mobil kawannya, dan biasanya orang kalau minjam mobil kadang dibawa jauh. Biasanya orang minjam mobil kadang dikembalikan sehari 2 hari. Ini mobilnya dibawanya ke Jakarta. 2 tahun hanya dibukakannya. Maka kawannya protes, ini ganti rugi. Ini namanya kadang minjam, ya. Ini namanya menyewa. Ya. Maka boleh dia menuntut di dalam Islam. Maka adat itu sebagai ya kata para ulama rahimahullah taala sebagai dia hukum ya terhadap perkara-perkara yang tidak ada nas di dalam syariat. Ya. Kemudian para ulama rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya adat itu ada 2. Ada adat itu kebiasaan pribadi seseorang. Kebiasaan pribadi seseorang. Kemudian ada adat itu adat kebiasaan kebanyakan orang. Maka yang dibahas ini adalah kebiasaan kebanyakan orang, bukan adat pribadi. Karena ada orang itu pribadi, ini kebiasaanku kayak ini, ya. Maka bukan kebiasaan Anda yang dilihat, tapi kebiasaan sebuah masyarakat. Ya, kebiasaan sebuah masyarakat. Dan ini penting ya, seseorang ya memahami adat di suatu tempat. Makanya kata para ulama rahimahullah taala, asalnya adat itu kebiasaan itu boleh. Makanya asalnya kita berpakaian itu halal, pakaian apa saja boleh.
pakai batik, pakai sasirang, nggak ada masalah. Selama pakaian tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Anda pakai adat Anda, pakai pakaian adat, bolehlah Ustaz? Boleh. Selama pakaian tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Pakai apa saja. Maka itu tidak dilarang di dalam Islam. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan tanya jawab. Taib, ada yang bertanya langsung boleh? Ustadz, kami pernah mendengar kalau pelihara anjing itu pahala kita berkurang setiap hari hadisnya. Bagaimana Ustadz penjelasannya? Kenapa? Memelihara anjing. Mulai anjing. Pahala kita berkurang setiap hari. Pernah baca, pernah juga mendengar. Bagaimana ini penjelasannya Ustadz? Iya. Terus yang kedua. Apa hubungan luar tema lah? Tidak tadi menjelaskan anjing buruan tadi ya. Halal Ustaz. Iya. Kemudian yang berikutnya di daerah kami kan banyak di sini menjangan ya. Terus kalau kita naik mobil itu dia berada di jalan raya, kita mainkan lampu itu tidak pergi. Jadi kita tabrak. Terus kita tabrak terus mati, kita ucapkan bismillah misalnya, halal itu Ustaz. Kemudian berikut yang di Saudi, karena hanya ada 3 hukuman mati tadi, tapi ada berita di Saudi memancung orang-orang Nigeria, memancung yang membawa masuk narkoba di Saudi. Ya. Pertama tentang masalah anjing buruan, ya, apakah berkurang pahalanya orang memelihara anjing buruan? Tidak, karena dia adalah sesuatu yang diperbolehkan di dalam syariat, murakhas, diizinkan di dalam syariat. Maka itu sesuatu yang dikecualikan dari keumuman dilarang memelihara anjing. Maka dia tidak berkurang, tetapi dia sesuatu yang diperbolehkan di dalam syariat kalau digunakan untuk berburu. Walaupun sebagian ulama mengumumkan ya, hadis bahwasanya qirat ya, berkurang 1 qirat, mengumumkan semuanya, baik itu yang berburu ataupun tidak berburu. Kata mereka hadisnya umum. Maka bedanya cuma berdosa dan tidak berdosa, kata mereka semacam itu. Wallahu a'lam, pendapat yang paling benar dalam masalah ini adalah tidak termasuk orang yang menggunakan anjing itu untuk berburu, karena itu sesuatu yang dihalalkan di dalam syariat. Kemudian yang kedua, masalah tentang seseorang menabrak gitu ya. Menabrak binatang, kemudian mati binatangnya, kemudian kita sebut bismillah, makanya tidak boleh, tidak halal. Tidak halal. Dan sunnahnya adalah seseorang kalau ada binatang menghadangi dia di depan kita, apakah kita tabrak? Tidak. Kita usir dia. Kalau kada mau, maka kita turun ya dari mobil kita. Kalau seandainya wani lawan binatang itu. Amun kada wani, maka seseorang dia berusaha mencari jalan agar tidak ya mengenai hewan tersebut. Tidak, tujuannya Ustadz memang dia mau ambil itu kan orang berburu, tapi kalau binatang di tengah jalan ya tidak jadi tembak, ya tabrak aja pakai mobil. Iya. Tujuannya. Tapi pertama, membunuh hewan dengan cara menabrak itu tidak boleh. Kenapa? Karena harus membunuh hewan itu dengan alat yang biasanya membunuh. Ya, membunuh. Maka membunuh dengan menabrak itu tidak boleh dalam Islam. Makanya dilarang membunuh hewan itu dengan khazab. Khazab itu dengan batu kerikil. Itu kalau dilemparkan hewan itu bisa mati dia. Dilarang oleh Nabi SAW. Kalau bahasa ini pakai ketekan. Orang ketekan diketek misalnya. Sehingga kencangan. Kadang hewan itu mati dengan batu ya tertentu ya. Maka mati, tapi itu tidak membunuh, kata Nabi SAW. Itu tidak menyembelih. Maka itu tidak membunuh, ya. Dan itu bangkai. Kalau dia makan itu menjadi bangkai, tidak boleh. Taib. Kemudian yang ketiga, hukum orang yang mungkin narkoba kemudian dipancung dan setelahnya, itu takzir namanya. Itu takzir. Takzir itu boleh hakim menentukan sesuai dengan dia lihat maslahat. Dia lihat maslahat semacam itu. Wallahu taala alam. Taib.
Ini ada nggih. Bismillah, izin Ustaz. Tadi terkait juga dengan masalah hewan buruan, terutama anjing. Yang tadi kalau anak tidak hilap menangkap apa yang disebutkan Ustadz, kalau seandainya anjing buruan itu dilepas dengan tujuan untuk tuannya, maka itu boleh. Tapi apakah di sini pun juga dalam artian anjing yang dilepas itu kita mengucapkan Bismillah Ustadz? Karena kalau nggak hilap, Anda pernah mendengar bahwa setiap hewan buruan yang digigit oleh oleh hewan peliharaan kita untuk memburu dengan ucapan Bismillah, maka itu dagingnya itu halal. Itu yang pertama. Terus yang kedua Ustadz, Anda juga pernah mendengar bahwa tidak akan masuk malaikat kalau seandainya di dalam rumah itu dipajang foto dan ada anjing. Apakah termasuk maksudnya dengan anjing piaraan kah, atau anjing yang anjing yang dipiara untuk berburu? Itu bagaimana dari sisi Islam? Jazakallahu khair. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama tentang masalah apakah harus mengucapkan bismillah ketika melepas anjing tersebut? Iya. Hadis Adi bin Hatim itu disebutkan di sana. Tadi hadis saya bacaan yang singkat ya. Lapas yang sempurnanya adalah disebutkan baca bismillah. Kata Nabi, bacalah bismillah ketika engkau mengirim anjingmu. Maka harus membaca bismillah ketika dia kirim. Sama seperti dia ingin berburu menembak. Dia baca bismillah ketika dia melepaskan tembakan tersebut. Kemudian yang kedua, apakah orang punya anjing peliharaan malaikat tidak masuk, ataukah malaikat bisa masuk di rumah ketika ada anjing peliharaan? Dan ini khilaf di kalangan para ulama rahimahullah taala. Sebagian ahli ilmu mengatakan malaikat masuk, karena itu sesuatu yang diperbolehkan di dalam syariat. Adapun yang tidak masuk itu yang tidak diperbolehkan di dalam syariat. Maka kata mereka ini muraqqas, ya diperbolehkan di dalam syariat. Adapun di dalam hadis tersebut ya ada sesuatu yang tidak diperbolehkan, sedangkan ini boleh. Maka kata mereka tidak berlaku dalam hadis ini, ya bahwasanya malaikat tidak masuk pada tempat-tempat di rumah ada anjing yang bukan ada maslahat syar'i, bukan ada keringanan syariat, ya. Dan ini masalah khilaf di kalangan para ulama rahimahullahu taala. Intinya kedosa bingung anjing. Taib. Assalamualaikum Ustadz. Mohon izin bertanya di luar tema. Ulun seorang ibu yang ditinggal ananda tercinta. Anak perempuan satu-satunya dalam keluarga kami. Yang waktu meninggalkan kami usianya belum balik. Dari beberapa tema kajian Ustadz tentang takdir dan bagaimana cara kita mengimaninya, apa yang Anda lakukan dan rasakan saat ini telah keliru. Karena terkadang masih teringat, masih terbayang, dan masih merasa kehilangan, dan masih ditinggalkan ananda sehingga timbul rasa sedih dan ada sesuatu yang kurang di dalam suasana rumah kami. Mohon nasihat Ustadz untuk anak. Apakah yang Anda rasakan dan lakukan ini belum termasuk dalam menerima takdir dan ketentuannya? Bagaimana seharusnya anak lakukan dalam menerima takdir tersebut? Jazakumullah khairan. Baik. Emang orang kalau ditinggal seorang anak, apalagi satu-satunya anak, itu ya sedihnya luar biasa. Ya kesedihan yang luar biasa. Ya makanya disebutkan dalam sebuah hadis ya, walaupun hadisnya ada persisihan di kalangan para ulama dalam sanadnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika ada seorang anak hamba dicabut nyawanya, Allah bertanya kepada malaikat. Kata Allah, hal qabattum walada abdi? Apakah kalian mencabut anak hambaku? Kata malaikat, iya. Hal qabattum samarata fuadi? Apakah kalian menyebut buah hatinya? Kata malaikat, iya. Mada qala abdi? Kata Allah. Apa yang dikatakan oleh hamba tersebut? Kemudian kata malaikat, hamidaka. Hambamu itu memujimu ya Allah. Kemudian kata Allah, ubnu li abdi baitan fil jannah. Kata Allah, bangunkan bagi hambaku itu rumah di surga. Maka orang kehilangan anak itu tentu bukan cobaan yang kecil. Itu adalah cobaan yang besar. Maka pertama ya, seorang muslim itu tentu tidak ada yang luput dari cobaan. Masing-masing orang itu diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Ada yang diuji oleh Allah dengan kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan orang tua, kehilangan insanak.
Ada orang itu diuji oleh Allah dengan ditimpa berbagai macam penyakit, lumpuh, ya tidak bisa berjalan karena penyakit yang menyerang tubuhnya, kanker dan seterusnya, stroke dan yang lainnya. Ada orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kefakiran. Dia ya disempitkan hartanya. Ya bercari gagal terus, berdagang gagal terus, ya mengongkosi ya setengah mati, mengongkosi anak dan keluarganya. Kadang sampai dia meneteskan air mata. Ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu diberikan semuanya, tapi dia tidak diberikan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangganya, istrinya tidak taat atau suaminya tidak taat, anaknya tidak taat dan seterusnya. Maka macam-macam manusia mengalami ujian, dan orang yang terbaik ya ketika dia mengalami ujian tersebut, dan sering saya katakan hadapi ujian itu dengan ketakwaan dan kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesabaran itu Bapak Ibu harus dilatih. Wa may yatasabbar yusabbihullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berusaha untuk sabar, melatih dirinya untuk sabar, Allah jadikan dia sabar. Maka sering kita latih lisan kita ini, kalau kita tertimpa musibah, kita mengatakan qadarullah ma syaa wa fa'al. Ya sering kita latih lisan kita ini. Kalau kita tertimpa musibah, kita katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Butuh itu latihan. Karena sabar itu tidak datang begitu saja. Butuh kita latihan seseorang untuk sabar. Kemudian yang kedua, seseorang muslim itu kalau dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menguji dia ini siapa? Ingat, siapa yang menguji kita? Allah. Dan Allah ketika menguji seorang hamba, Allah itu tidak ingin membinasakan hamba. Allah ketika menguji seorang hamba, Allah itu tidak ingin menghancurkan hamba sehancur-hancurnya, tidak. Allah itu adalah zat yang maha pemurah, zat yang maha penyayang, ya, zat yang maha penyayang. Makanya Nabi SAW menggambarkan kasih sayang Allah dengan gambar yang luar biasa. Nabi gambarkan kasih sayang Allah dengan orang yang paling sayang di dunia ini. Disebutkan dalam sebuah hadis, ada seorang wanita, ya, dia kehilangan anaknya. Wanita tawanan perang, dia kehilangan anaknya. Anaknya masih bayi, dia kehilangan. Dia cari sana kemari, dia lari-lari cari anaknya, dia gelisah. Akhirnya dia ketemu anaknya. Dapat anaknya, akhirnya dia dekap anaknya, dia cium. Melihat pemandangan demikian, Nabi pun berkata kepada para sahabat, atariha waladaha finnar. Kata Nabi, mungkin ke wanita ini dia lemparkan anak tadi yang baru dia ketemu tersebut, dia lemparkan ke api, mungkin enggak? Kata Nabi. Kata sahabat, la ya Rasulullah, tidak mungkin wahai Rasulullah. Lallahu arham min hadhi biwaladiha. Kata Nabi, Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Kata Nabi SAW, Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu ini kepada anaknya. Maka orang ketika diuji, dia ingat siapa yang menguji dia? Allah. Zat yang maha penyayang. Maka orang kalau mengingat kasih sayang Allah, ya, maka hilang rasa kesedihan tersebut. Dan seseorang harus meyakini bahwasanya ada, ya, Allah ketika menguji kita itu untuk menghindarkan kezaliman yang lebih besar, menghindarkan rasa sakit yang lebih besar. Kadang seseorang itu diuji oleh Allah untuk kita ini terhindar dari rasa sakit yang lebih besar, dari musibah yang paling besar, dari kezaliman yang paling besar. Makanya Nabi Khidir alaihissalam ketika membunuh seorang anak lagi bermain dibunuh oleh Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian ditanya oleh Nabi Musa, kenapa engkau bunuh ini? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bapak mereka adalah kedua orang-orang yang saleh. Fakhasina ayurhiqahuma tughyana wa kufra. Kata Allah, kami takut kalau seandainya anak ini besar menjadikan orang tuanya menjadi orang tua yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala akibat durhakanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan orang tuanya menjadi orang kufur. Maka Allah gantikan dengan nikmat yang lain. Dan kita tidak tahu ketika nyawa anak kita itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu apa yang terjadi pada masa depannya. Dan juga kita harus yakin bisa jadi nyawa itu dicabut oleh Allah di waktu kecil untuk menyelamatkan orang tuanya. Dia bisa memberi syafaat kepada orang tuanya, bisa jadi. Kata Nabi SAW, ya, nanti sigharul muslim da'amis ahli jannah. Penghuni surga, anak-anak kecil, kata Nabi SAW, penghuni surga. Ketika dia nanti bertemu di hari kiamat, kalau lihat bapak ibunya, kata Nabi SAW, dia menarik, ya, bapak ibunya, dia tarik bapak ibunya. Fala yantahi wala yuntaha. Dia tidak bisa dicegah, ya, dan tidak bisa disuruh berhenti sampai Allah masukkan dia ke dalam surga. Kita tidak tahu,
Ya, bisa jadi anak kita, Allah ingin menjadikan dia sebagai pemberi syafaat kepada kita. Dan kadang Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan musibah beraneka ragam agar manusia ini banyak beribadah, Bapak Ibu. Orang ini kalau nggak diuji oleh Allah, kadang dia ibadahnya cuma menonton satu aja. Kadang orang itu kalau tidak diuji oleh Allah, sembahyang 5 waktu aja. Tapi ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan utangnya banyak, setiap malamnya berdoa kepada Allah tahajud. Ya Allah ya. Kemudian Allah tambah lagi utang tersebut ya. Untuk apa? Agar dia terus-menerus beribadah tidak terputus. Allah menginginkan dia agar beribadah terus-menerus, agar tidak terputus. Ya. Sehingga dia beribadah, bersabar, bertawakal terus. Karena Allah inginkan ibadah dia beraneka ragam, tidak hanya bersyukur aja. Allah ingin dia meminta ampun, bertaubat, akhirnya Allah uji. Ya. Maka kadang-kadang ujian itu kita tidak tahu ya apa yang hikmah di balik, tapi yang patut kita yakini bahwasanya segala sesuatu yang Allah tetapkan bagi kita itu pasti baik. Tidak mungkin tidak baik. Itu yang harus kita. Mungkin kita tidak tahu hikmahnya apa yang terjadi, tapi harus kita yakini apa yang sesuatu bagi kita itu pasti baik. Makanya Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad ini adalah seorang panglima perang yang ditunjuk oleh Yazid bin Muawiyah pada saat itu untuk menghadapi pasukan Husain. Untuk menghadapi pasukan Husain, cucunya Nabi SAW ketika keluar menuju Basrah, menuju Kufah ya di Irak. Pada saat itu Ubaidillah bin Ziyad, qaddarallah, Ubaidillah bin Ziyad ini dia naik di atas atapnya. Naik atas atapnya kemudian dia jatuh. Qaddarallah dia jatuh. Kemudian patah kedua kakinya. Patah kedua kakinya. Kemudian dikunjungi oleh Abu Qilabah. Abu Qilabah ini muridnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dikunjungi oleh Abu Qilabah. Kemudian kata Abu Qilabah, ya, khair insyaallah. Apa yang Allah takdirkan untukmu itu pasti lebih baik, kata Ubaidillah bin Ziyad. Baik apa kaki anak patah kayak gini? Iya. Saya patah baik apa? Kata dia. Kata Abu Qilabah, insyaallah apa yang Allah tentukan bagimu itu yang terbaik. Dan subhanallah, ketika kakinya patah, Ubaidillah bin Ziyad diganti oleh ya, Yazid bin Muawiyah. Sehingga yang menghadapi Husain bukan Ubaidillah bin Ziyad, melainkan komandan yang lain. Sehingga terjadilah pembunuhan. Kalau seandainya Ubaidillah bin Ziyad dia tidak terjatuh kaki, bisa jadi dia yang membunuh Husain. Maka dia kemudian pada saat itu ketika mendengar berita terkaget luar biasa Ubaidillah bin Ziyad. Kok bisa Husain dibunuh di penggal lehernya? Maka dia bersyukur kepada Allah. Dia tangannya tidak melumuri membunuh cucu Nabi SAW. Kadang tidak tahu orang itu musibah ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang harus kita yakini, apa yang diuji oleh Allah bagi kita itu pasti baik. Terlepas kita tahu atau tidak tahu. Wallahu taala alam. Baik. Assalamualaikum. Apakah benar zina itu adalah hutang? Apa kalau orang tuanya berzina di masa lalu, nanti keturunannya juga akan berzina? Dan bagaimana menghindari agar keturunan tidak melakukannya? Pertama ya, kita harus yakin wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Ya, maka ketika orang tua berzina, anak tidak menanggung dosa orang tua. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, agar menjadi keturunan saleh maka kita harus bertaubat. Orang itu kalau bertaubat maka dia tidak kena ya bahasa kita itu dampak dari dosa. Maka orang kalau sudah dia bertaubat kepada Allah, dia tidak kena dari dampak dosa tersebut. Maka minta ampun sama Allah, ya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya tentang merapatkan saf. Ketika sholat dan berada di saf belakang, ada kejadian saf di depan saya tidak rapat. Sehingga yang saf di depan menyuruh orang di saf di belakang untuk maju. Padahal kondisi saf sangat sempit. Saat duduk tawaruk tidak bisa dan malah saling menduduki kaki masing-masing. Tentang peristiwa demikian, yang manakah yang utama Ustaz? Apakah jamaah di saf depan yang merapat agar safnya rapat, atau jamaah saf di belakang yang maju ke depan meskipun sangat sempit sampai tidak bisa duduk tawaruk? Yang benar ada saf di depan merapatkan. Ya, kalau seandainya masuk menyakiti orang lain itu tidak boleh di dalam sholat. Ya, masuk bekimpit jurang apa macam, maka itu tidak boleh kalau menyakiti orang lain. Ya, maka saf yang di depanlah yang merapatkan. Ya. Kalau di belakang memaksa, pian jangan hokon. Tetap berada di tempat. Taib. Assalamualaikum, izin bertanya. Apa hukum memakan sesajian yang berupa ayam goreng, yang mana disembelih atas nama Allah dan ditujukan kepada selain Allah,
Dan bagaimana hukum memasangkan sajian yang dilakukan oleh muslim? Tidak boleh, haram hukumnya. Ini syirik besar. Tidak boleh kita memakan sesuatu yang disembelih ya ditujukan kepada selain Allah. Ini syirik tadi yang saya jelaskan. Maka ya seseorang ya memakan hal tersebut ya sesajian dan semisalnya diperuntukkan untuk selain Allah, maka tidak boleh, ya haram hukumnya. Assalamualaikum Ustadz, kalau misalnya ada seorang ibu yang mengatakan kepada anak laki-lakinya, dulu aku pernah menyusukan seorang wanita yang sekarang aku lupa orangnya, tapi dia tinggal di Banjarbaru atau Banjarmasin. Nah ya, kenapa ada di Martapura lah? Apakah laki-laki ini tidak boleh menikahi wanita yang berada di Banjarmasin atau Banjarbaru? Kasihan. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya orang yang tidak diketahui dia boleh dia menikah ya dengan orang-orang Banjarmasin karena wanitanya tidak diketahui siapa dia. Kecuali wanita itu diketahui, itu yang pertama. Ya, maka itu sesuatu yang majhul, tidak diketahui, maka itu sesuatu yang tidak dianggap, tidak ada. Karena bisa jadi wanita itu mati, bisa jadi wanita itu sudah tidak punya anak. Ya, tapi kalau wanitanya diketahui, ya ini harus dilihat, ya dia siapa saja yang pernah dia susui. Makanya ulama rahimahullah taala itu melarang bank ASI itu. Kenapa dilarang? Ya orang punya bank ASI itu ya ini aja sudah banyak ini. Ya, kenapa bank ASI itu dilarang? Ya karena bank ASI itu menimbulkan apa? Kemahroman yang luar biasa. Ya, dikumpulkan di satu daerah, di satu kota, AC-nya ditampung, kemudian disusukan ke anak-anak orang. Maka ini terjadi pengharaman yang luar biasa, mafsadat yang luar biasa. Makanya dilarang di dalam Islam. Ya, maka juga menyusui itu harus jelas kepada siapa yang disusukan. Ya, harus jelas. Makanya walaupun hadisnya lemah ya. Kata Nabi SAW, jangan engkau susukan anakmu kepada orang kafir atau kepada wanita yang dungu. Kata Nabi SAW, walaupun hadisnya lemah. Pernah saya bahas di Samsat As-Salam. Ya. Maka, ya karena juga nggak sembarangan kita itu menyusukan anak kita. Ya. Dan juga seorang wanita jangan asal menyusui anak orang. Dan ini sering terjadi. Khususnya kita punya saudari, punya anak, kita punya anak. Kadang saudari kita menyusui anak kita. Lihat nangis, kasihan nangis disusui. Akhirnya jadi mahram. Maka tidak boleh orang menyusui anak orang lain kecuali dengan izin orang tuanya. Ya, maka jangan asal ambil anak orang disusui anak orang, enggak. Ya itu bisa jadi apa? Mahram, dan itu tidak boleh ya. Taib. Insya Allah sama ikhwan ini aman. Boleh dia nikah sama orang Banjarmasin, Banjarbaru. Taib. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukumnya mengambil ilmu dari seorang ustaz yang suka menggibah dan memfitnah tanpa suka tabayun? Tetapi ilmu yang disampaikan itu sangat bagus. Pada asalnya seseorang mengambil orang itu yang jelas ya. Kalau dia ada seorang ustaz suka menggibah orang, memfitnah orang, berarti dia tidak mengamalkan ilmunya. Dan asalnya kita mengambil seseorang yang mengamalkan ilmunya. Apa yang ada pada dirinya insya Allah Anda dapati pada ustaz-ustaz yang lain. Maka ambillah ilmu itu dari orang yang sempurna. Maksudnya dari yang memiliki banyak kesempurnaan. Makanya keliru kalau orang menuntut ilmu, maka ambil ilmu itu dari orang yang paling besar. Makanya di antara nasihat syekh kita adalah ambillah ilmu itu dari ulama-ulama besar. Ketika kita berada di Madinah, syekh itu sering mengatakan ambil ilmu dari Syekh Abdul Muhsin. Duduk di majelis beliau. Karena dia orang paling alim. Karena kalau kita mengambil dari orang yang besar, kita dapatnya secuil. Ya dia ilmunya selautan, dapat kita hanya secuil dari ilmunya. Kalau mengambil di bawahnya dapat seapa lagi. Ya, maka diambil dari orang yang banyak, ya, dari orang banyak ilmunya, ya. Maka orang-orang semacam ini, maka Anda cari orang ustaz-ustaz yang lain yang lebih banyak, yang lebih bagus, maka ambillah dari mereka. Karena hal-hal semacam ini bisa jadi kita tertular dengan akhlaknya tidak baik, ya, dan itu tidak bagus sekali. Tapi ada punya tanah beberapa bidang belasan tahun tidak dijakati, tapi bila ada yang laku baru dikeluarkan zakatnya. Orang kalau dia punya tanah kemudian dia tidak mesti punya tanah itu wajib dikeluarkan zakat kecuali dia perdagangkan. Bisnisnya dagang tanah. Kalau sewaktu-waktu dia jual nggak ada zakatnya. Dia butuh uang dia jual. Itu tidak ada zakatnya.
Yang ada zakatnya kalau tanah itu dijadikan komoditi jual beli. Sidin profesi jual beli tanah. Ini yang ada zakat. Kalau dia bukan jual beli tanah, dia butuh uang berobat, butuh ingin bangun, ini tidak ada zakatnya. Tidak ada zakat, kecuali uang dijual, dapat uangnya sampai nisab berlalu 1 tahun, tidak teruna, baru dikeluarkan zakat uang tersebut. Wallahu ta'ala alam. Baik. Ustaz, apakah di masa sahabat sudah terjadi kekhilafan? Apa ini? Apakah para sahabat saling menasihat? Ini apa maksud kekhilafan kah? Oh, taib. Apakah di masa sahabat sudah terjadi kekhilafan? Apakah sahabat saling menasihat? Iya. Terjadi kesalahan. Sahabat itu ada yang berbuat dosa. Ada di antara mereka yang pernah berzina sehingga ada yang dirajam, ya. Ada di antara sahabat yang berbuat dosa, tetapi mereka orang yang paling cepat bertobat kepada Allah. Kebaikan mereka melebihi dari perbuatan jahat mereka, perbuatan dosa mereka. Sehingga mereka makmur dengan kebaikan. Apakah sahabat ada berbuat dosa? Ada. Apakah sahabat ada berkelahi? Ada zaman sahabat berkelahi. Ya. Tidak ada. Karena itulah sunnatullah, ya. Tetapi kebaikan mereka itu banyak. Dan itulah manusia. Jangankan sahabat, istri Nabi saling berkelahi. Istri Nabi padahal wanita yang mulia. Wanita yang mulia. Melakukan apa? Pernah berkelahi sesama mereka. Bahkan Nabi sampai marah. Ya, maka itulah manusia. Tetapi sebaik-baik manusia, sekali lagi saya katakan, sebaik-baik manusia adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Hadis yang berbunyi jihad paling utama adalah jihad menafsu sendiri karena Allah. Apakah jika menahan diri tidak menghubungi wanita yang disukai termasuk mendapatkan pahala jihad? Pertama, hadis ini hadis yang palsu, ya. Jihad melawan nafsu sendiri hadis palsu. Apakah jika menahan diri tidak menghubungi wanita yang disukai termasuk mendapatkan pahala? Iya. Termasuk mendapat pahala. Anda tidak menghubungi wanita yang Anda sukai kecuali Anda ingin menikahinya. Maka kalau Anda ingin nikahi silahkan hubungi orang tuanya. Ya. Tapi kalau Anda menahan hawa nafsu Anda, menundukkan pandangan Anda terhadap wanita yang Anda sukai, maka Anda mendapatkan pahala. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ada titipan pertanyaan. Ibu saya telah meninggal. Setelah beliau meninggal, bibi saya menagih janji dari ibu yang memberi emas dan menabungkan haji untuk bibi. Perjanjian antara beliau saja berdua, saya sebelumnya tidak mengetahui. Tidak lama setelah perjanjian itu, ibu mengetahui bahwa saya ada masalah dengan bibi. Bibi mengusir saya dari rumah nenek tempat saya dan bibi tinggal di kota lain. Karena hal kecil, alhasil ibu saya merasa sakit hati dan membatalkan rencana beliau menunaikan janji itu ke bibi di hadapan saya dan adik saya. Ibu mungkin masih tidak enak menyampaikan hal tersebut ke bibi, takut persaudaraan silaturahim beliau rusak. Bagaimana solusinya Ustadz? Pertama, saya akan jawab dengan 2 jawaban. Pertama, secara Islam itu boleh dia membatalkan. Karena berjanji memberi itu boleh dia membatalkan janji untuk memberi. Karena itu belum sah hibahnya. Maka boleh dia batalkan secara syariat. Tapi secara etika, secara adab di dalam Islam, hendaknya seseorang menunaikan apa yang dia janjikan. Ya, dia tunaikan apa yang dia janjikan. Dan juga tidak boleh, ya, atau tidak, di dalam Islam seseorang jangan membalas kejelekan dengan kejelekan, kezaliman dengan kezaliman. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika mendengar Mistah mencela Aisyah radhiyallahu taala anha, Mistah ini diberi infak oleh Abu Bakar As-Siddiq, dinafkahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar, ya, dia memutuskan tidak lagi memberikan nafkah karena mencela anaknya, menuduh anaknya Aisyah radhiyallahu taala anha berzina. Kemudian Allah tegur di dalam ayat di dalam surah An-Nur, turun Allah tegur. Jangan seseorang memutuskan kebaikan. Ya, maka kalau seandainya ada permasalahan, ya, antara anak kita dengan yang lain, maka jangan kita putus kebaikan. Maka selesaikanlah dengan bijaksana. Karena masalah kita, kebanyakan kita ini, khususnya ini, kita ini kadang-kadang pendendam. Selalu dibawa ke hati. Kalau sudah membawa ke hati itu bertahun-tahun kada kehilangan. Iya, diingat-ingat terus, ya, diingat-ingat terus. Lihat anaknya ingat abahnya. Ya, lihat cucunya ingat abahnya lagi bahari, kakeknya bahari.
Nah ini yang tidak benar dalam Islam. Maka tidak baik semacam itu. Ya, maka seseorang kalau orang itu punya salah, ya, maka kita itu jangan mengeneralkan semua. Sudah ini berbuat jelek terhadap anak kita, akhirnya kebaikan yang pernah dulu kita berjanji untuknya kita putus. Walaupun secara syariat kata saya tadi boleh, ya, tetapi secara etika seseorang hendaknya dia penuhi janjinya dia. Maka bisa jadi kebaikan tersebut yang Anda jalin bisa jadi membaguskan hubungan yang retak ini. Hubungan yang tidak baik ini bisa terjalin kembali. Maka solusinya adalah Anda jelaskan kepada umi Anda bahwasanya jangan diputuskan, ya, dan itu adalah amal saleh, dan bisa jadi itu mendatangkan manfaat, kebaikan, hubungan antara dia dengan bibinya. Wallahu taala alam. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Kita tutup dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.